Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 7 bab 5 pada tugas proyek akhir bab 6 pada halaman 185 sampai 186 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi yuk kita bahas bersama mengenai soal dan perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Bagian berikut adalah perintah yang akan dikerjakan pada tugas proyek akhir bab 6 ini. Kalian bisa baca terlebih dahulu deskripsi perintah dan poin-poin perintah yang ada di tugas proyek akhir bab 6 ini, Gen. Perlu diketahui, inti dari tugas kali ini adalah kita diminta untuk menjalankan sebuah proyek konservasi lingkungan di sekitar tempat tinggal atau sekolah kita, Gen. Yang mana proyek ini dijalankan berdasarkan langkah-langkah yang ada 8 ini, Gen. Jadi perhatikan alur pengerjaan tugas proyek akhir bab kali ini. Perintah poin pertama, identifikasi permasalahan terkait ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Bagian berikut ini adalah beberapa kasus permasalahan ekologi yang dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Contohnya ini ada 8 yang Gen Sukses tampilkan dan nantinya akan menyesuaikan sesuai kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal atau sekolah kalian, Gen. Itu pertama ada sampah yang menumpuk, kedua sungai yang tercemar sampah rumah tangga, ketiga sungai yang tercemar limbah pabrik rumahan, keempat pembakaran lahan untuk perkebunan pribadi, kelima penebangan hutan untuk lahan kelapa sawit, keenam pengundulan hutan untuk pertambangan, ketujuh penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan, kedelapan pembangunan rumah yang melewati batas aman tepi sungai. Lanjut, kita ke perintah selanjutnya. Masuk ke perintah nomor 2, Gen. Tentukan satu permasalahan yang akan dicarikan solusinya secara berkelompok di lingkungan tinggal atau sekolah kalian. Jelaskan faktor penyebab permasalahan tersebut dapat terjadi. Bagian berikut ini adalah pembahasan jawaban untuk perintah soal nomor 2 ini. Kita dapat memilih tema berupa permasalahan sungai yang tercemar akibat sampah rumah tangga. Penyebab dan dampak pencemaran air sungai oleh limbah pemukiman sepertinya menjadi salah satu sumber utama dan penyebab pencemaran air yang memberikan dampak paling kentara terutama pada lingkungan sekitar. Limbah pemukiman atau rumah tangga yang menjadi salah satu penyebab pencemaran air diakibatkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Dan pada akhirnya pencemaran air ini juga memberikan dampak dan akibat merugikan bagi manusia dan keanekaragaman hayati yang tinggal di lingkungan sungai. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab permasalahan sungai yang tercemar sampah akibat ulah masyarakat di lingkungan sekitar. Itu pertama, minimnya kesadaran untuk menjaga lingkungan. Kedua, rasa malas yang akut. Ketiga, kurangnya tempat sampah di tempat umum. Keempat, minimnya pengetahuan untuk menjaga lingkungan. Dan kelima, tidak adanya konsekuensi hukuman atau denda. Ini sedikit penjelasan mengenai penyebab permasalahan sesuai tema yang diangkat, Gen. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Masuk pada perintah ketiga. Buatlah berbagai macam solusi yang dapat ditawarkan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Berikut ini adalah solusi untuk memecahkan permasalahan pencemaran sungai akibat sampah rumah tangga. Pertama, membuat program edukasi lingkungan, terutama untuk meningkatkan kesadaran orang terdekat dan masyarakat sekitar akan pentingnya menjaga lingkungan, terutama menjaga kebersihan lingkungan sungai. Kedua, membuat program pembuatan tempat sampah sederhana dari berbagai barang bekas dan mengajukan ke pemerintah setempat untuk menjalankan program pengangkutan sampah rumah tangga harian. Ketiga, mengajukan ke pemerintah setempat untuk dapat membuat peraturan dan memberlakukan hukum tegas berupa sanksi terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan di lingkungan sungai. Keempat, membuat program gerakan kampanye kebersihan untuk mengajak orang terdekat dan masyarakat sekitar untuk turun langsung dalam mengelola sampah dan menjaga kebersihan lingkungan sungai.
Kemudian terakhir bisa menjalankan program 3R. Ini adalah beberapa solusi untuk memecahkan permasalahan pencemaran sungai akibat sampah rumah tangga. Kita lanjut ke perintah keempat, Gen. Tentukan satu jenis solusi terbaik yang akan dijalankan secara berkelompok dan paparkan alasannya di depan kelompok lainnya. Bagian berikut ini adalah salah satu solusi terbaik yang akan dijalankan untuk dapat mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan sungai akibat sampah rumah tangga. Yaitu namanya adalah program Satu Rumah, Satu Poster Edukasi Pengelolaan Sampah. Alasan memilih program ini adalah menyesuaikan kemampuan kami sebagai seorang pelajar. Nah, sebagai seorang pelajar tentunya harus bisa mengedukasi orang terdekat atau masyarakat sekitar tentang sesuatu yang baik. Dengan permasalahan pencemaran sungai yang cukup kompleks, maka kami bisa memilih mengedukasi masyarakat dengan membuat poster edukasi pengelolaan sampah dan kampanye kebersihan lingkungan sungai. Kami sebagai seorang pelajar tentunya masih sebatas mengajak masyarakat untuk mencintai lingkungan sekitar, terutama sungai. Karena kalau terjun langsung ke sungai, tentu dapat berbahaya bagi kami yang masih muda dan belum memahami kondisi dan keadaan lingkungan sungai seperti bahaya yang bisa saja mengancam dan sungai. Program yang dijalankan ini memang dirasa tidak begitu efektif dalam jangka waktu yang dekat, tetapi setidaknya dapat memberikan edukasi yang diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk orang terdekat dan masyarakat sekitar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sungai melalui pengelolaan sampah yang benar. Ini untuk sekilas penjelasan perintah nomor 4 ini, Gen. Lanjut ke perintah kelima, ajak rekan atau tetangga untuk berpartisipasi dalam kegiatan proyek kalian. Untuk perintah ini, kalian dapat mengajak rekan, tetangga, orang terdekat ikut serta dalam kegiatan proyek ini berupa pertama, meminta saran dan masukan dari orang sekitar tentang apa yang perlu disampaikan dalam poster. Kedua, mengajak rekan kelompok untuk sama-sama belajar membuat poster yang baik dan benar. Ketiga, mengajak rekan, tetangga, orang terdekat untuk menyebarluaskan poster edukasi agar pesan tersampaikan lebih luas. Kemudian, nempel poster edukasi di rumah-rumah orang terdekat, tetangga, dan masyarakat di lingkungan sekitar. Dan terakhir, memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga kebersihan sungai pada orang terdekat, tetangga, dan masyarakat di lingkungan sekitar saat memberikan poster edukasi. Ini beberapa contoh hal yang bisa kita lakukan untuk mengikut sertakan orang di sekitar kita dalam program ini, Gen. Masuk ke perintah poin 6, buatlah laporan kegiatan berupa poster yang berisi judul kegiatan, foto kegiatan, dan hasil kegiatan. Berikut ini adalah beberapa contoh poster laporan kegiatan yang dapat kalian tiru, Gen. Yang penting dalam poster ini terdapat poin berupa judul kegiatan, latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan, dokumentasi kegiatan berupa foto-foto saat kegiatan, hasil kegiatan, dan harapan ke depan untuk kegiatan selanjutnya. Kita lanjut pada perintah selanjutnya. Pada perintah ke-7, kalian bisa mengupload poster laporan kegiatan yang telah dibuat ke berbagai sosial media sebagai bentuk poster kampanye peduli lingkungan. Tentu ini juga menambah nilai manfaat dari poster kegiatan yang telah kalian buat. Perintah terakhir, berilah tanggapan positif yang membangun dan saran atau kritikan yang baik terhadap proyek yang dijalankan oleh kelompok lain, Gen. Bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan. Oke? Nah, Gen, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 7 bab 6 pada sisi tugas proyek akhir bab 6 pada halaman 185 sampai 186 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.